Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anam. Saya dari MPI A dengan NIM 2101061110078. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian just in time yang sudah ditentukan oleh atau materi yang sudah ditentukan oleh Ibu dosen. Jadi di sini menurut Wijaksono mengungkapkan bahwasanya just in time atau JIT adalah suatu filosofi bisnis yang khusus membahas bagaimana mengurangi waktu produksi baik dalam proses manufaktur maupun proses non manufaktur. Kemudian ada beberapa sudut pandang dari Render dan Heiser, kemudian ada Hansen dan Moen, itu hampir sama. Kemudian just in time ini juga disingkat dengan JIT, merupakan atau adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendaki. Kemudian secara faktor empiris, just in time ini berasal dari negara Jepang atau hadir terlebih atau muncul di negara Jepang karena ada skeptis yang mana industri waktu itu mengalami sebuah pemborosan. Kemudian dari beberapa pengertian dan juga histori mengenai just in time dapat disimpulkan bahwa pengertian just in time adalah suatu sistem di mana dalam proses produksi dilakukan ketika adanya permintaan dari konsumen dengan menghilangkan atau menekan adanya biaya pemborosan dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara efisien mungkin dalam kegiatan produksi terhadap suatu produk. Karena ketika kita tidak menerapkan dari teori just in time ini, yang terjadi biasanya kita memproduksi barang itu, semisal pemesanan di pasar itu ada 90 atau 900 barang, tapi kita menyediakan barang 1000 barang. Nah, yang 100 ini bagaimana? Ya begitu contoh tadi yang bisa saya jelaskan contohnya, agar dimana secara produksi dengan keinginan pasar itu sama. Kemudian lanjut ke materi yang kedua, yakni tujuan persediaan dengan metode just in time. Tujuan just in time adalah untuk menghilangkan pemborosan seperti yang sudah saya katakan tadi melalui perbaikan terus menerus. Melalui just in time atau JIT, segala sesuatu material, mesin dan juga peralatan, sumber daya manusia, modal, informasi, manajerial, proses dan lainnya yang tidak memberikan nilai tambah pada produk tersebut sebagai pemborosan. Nilai tambah produk diperoleh dari aktivitas aktual yang dilakukan pada produk, tidak melalui pemindahan, penyimpanan, perhitungan, dan penyortiran. Sedangkan menurut Chris Miyaji, tujuan utama just in time adalah untuk menghasilkan produk hanya jika diperlukan. Jadi seperti yang tadi sudah saya katakan, dan hanya menghasilkan kuantitas produk yang diminta pelanggan. Kemudian tujuan utama yang diinginkan dari sistem JIT adalah, yang pertama adalah zero defect atau tidak ada barang yang rusak. Jadi ketika kita memproduksi barang itu lebih, contohnya itu tadi seperti yang sudah saya contohkan, permintaan pasar itu 900, akan tetapi kita memproduksi 1000. Jadi yang 100 itu kan nganggur. Nah, jika ditakutkan barang tersebut semisal disimpan itu menjadi rusak. Kemudian zero step up time atau tidak ada waktu setup, di mana waktu ini harus dilakukan secara efisien. Semisal hari ini itu
permintaan pasar hanya 900 dan kita produksi 1000, seperti contoh yang sudah saya utarakan tadi. Jadi semisal kita selesai di jam 4 sore, itu bisa selesai di setengah 5. Jadi itu ada 30 menit yang seharusnya tidak usah dipakai. Kemudian zero load access, tidak ada kelebihan load. Jadi di sini tidak ada kelebihan seperti yang tadi 100 itu buat apa begitu. Nah, yang keempat adalah zero handling, tidak ada penanganan, atau ketika sudah berlebihan atau sudah mencukupi pasar, yang terjadi apa, barang tersebut akan ditaruh dan disimpan, kemudian nggak ada penanganan lagi, atau penanganan yang seharusnya barang itu sudah bisa terjual begitu. Terus yang kelima adalah zero request, atau tidak ada antrian. Jadi kalau kita menggunakan just in time ini tidak ada antrian. Semisal kita selesai jam 4 dan kita tadi sudah ada kontrak, yang mana kontrak tersebut kita sudah bisa menyanggupi pada jam 8 itu sudah ready barangnya. Nah, di sini tidak ada antrian tersebut menimbulkan waktu yang tidak efisien. Kemudian zero breakdowns, atau tidak ada kerusakan mesin. Dari yang sudah saya utarakan tadi, ketika waktu yang molor dari produksi barang yang tidak berguna, maka efisien atau efektivitas dari mesin tersebut bisa dikatakan sempurna. Kemudian yang terakhir yakni zero lead time, tidak ada lead time. Jadi menurut saya pribadi, untuk pemaknaan di sini tidak ada waktu yang benar-benar itu terbuang. Akhirnya waktu tersebut efisien, enak dalam memproduksi atau hal lainnya. Dan yang terakhir, dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari just in time adalah menghasilkan suatu produk sesuai dengan kuantitas produk yang diinginkan oleh pelanggan, untuk mencegah terjadinya penumpukan barang di gudang. Cukup sekian dari saya. Bisa dilanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Langsung saja, saya selaku presentator selanjutnya akan melanjutkan materi kelompok kami yang berjudul persediaan dengan menggunakan metode just in time. Jadi mungkin udah dijelaskan oleh presentator sebelumnya bahwa metode just in time yaitu suatu aktivitas dalam perusahaan tersebut yang mana mengelola produk-produknya itu sesuai dengan permintaan konsumen. Jadi metode just in time ini tuh menghasilkan produk hanya ketika ada pemesanan yang masuk. Nah, untuk manfaat yang didapat perusahaan tersebut ketika menggunakan metode just in time yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan ruangan untuk penyimpanan barang. Yang kedua, mengurangi waktu penundaan jadwal produksi. Yang ketiga, mengurangi pemborosan barang rusak dan cacat dengan cara mendeteksi pada sumbernya. Yang keempat, pengendalian kualitas dalam proses. Yang kelima, menciptakan hubungan baik dengan pemasok. Yang keenam, menggunakan mesin dan fasilitas secara baik. Dan yang ketujuh, layout pabrik yang lebih baik. Jadi dari 7 manfaat yang saya sebutkan tadi bisa diambil kesimpulan bahwa metode just in time ini metode yang mana meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan. Nah, maksudnya mengurangi pemborosan di sini yaitu dalam hal ruangan, maksudnya ruangan untuk penyimpanan barang. Jadi kayak misalnya nih perusahaan tersebut menghasilkan atau membuat produk tersebut setiap hari, pasti kan produk tersebut akan menumpuk banyak dan akhirnya membutuhkan ruangan yang banyak juga untuk menyimpannya. Nah, makanya metode just in time ini memberikan manfaat kepada perusahaan yang memang menggunakannya. Nah, selain pemborosan dalam tempat penyimpanan barang, ada juga pemborosan dalam waktu. Jadi, waktunya itu waktu yang seharusnya digunakan untuk mengerjakan pekerjaan lainnya itu habis hanya untuk memproduksi produknya tadi. Padahal perusahaan tersebut bisa menggunakan metode just in time agar waktu karyawan, baik atasan baik karyawan itu bisa berjalan dengan efektif gitu ya. Selain itu juga menghemat dari pemborosan uang dan juga sumber daya. Jadi
metode just in time ini memberikan banyak manfaat bagi perusahaan agar perusahaan tersebut itu berjalan secara efisien gitu. Jadi gitu. Nah, selain itu juga manfaat lainnya yaitu dalam metode just in time ini membuat karyawan itu bisa menikmati sarana dan prasarannya itu dengan baik ya. Contohnya mereka akan lebih paham dengan bidang mereka, atau mereka juga harusnya dituntut untuk memahami semua bidang yang ada di perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu konsep dasar sistem just in time. Jadi sistem persediaan just in time ini pertama kali dikembangkan oleh Presiden Toyota yang ada di Jepang, yakni Taichi Okno, yang mana just in time ini merupakan suatu konsep bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi yang mana didatangkan dari pemasok yang digunakannya itu pada saat bahan tersebut dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga peniadaan biaya persediaan atau persediaan barang atau penyimpanan barang itu lebih hemat. Nah, ide dasar just in time itu sangat sederhana, yaitu berproduksi ketika ada yang meminta dan hanya sesuai dengan apa yang diminta, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan. Nah, selanjutnya yaitu kunci utama pelaksanaan just in time dalam kegiatan industri. Yang pertama yaitu menghasilkan produk sesuai dengan permintaan pelanggan. Jadi karena memang tujuannya just in time seperti yang dijelaskan oleh presentator sebelumnya, tujuannya just in time kan meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan, maka biasanya sistem ini itu menghasilkan produksi sesuai dengan pesanan pelanggan. Nah, yang kedua yaitu memproduksi dalam jumlah kecil yang mana yang sesuai dengan permintaan pelanggan akan menghemat biaya dan juga menghemat sumber daya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi metode just in time ini emang tujuannya itu atau manfaatnya itu memberikan perusahaan tersebut lebih hemat, membuat perusahaan tersebut lebih hemat baik untuk ruangan, uang, waktu, dan juga sumber dayanya. Nah, yang ketiga yaitu menghilangkan pemborosan, yang sama yang seperti yang tadi, yaitu selain menghasilkan produksi dengan baik dari awal seperti pantang memproses sebelum adanya pesanan pelanggan, juga bisa menjadi sistem yang menghindari suatu pemborosan. Yang keempat, memperbaiki aliran produksi. Jadi dalam metode just in time ini ada 5 disiplin yang 5 disiplin yang terdapat di tempat kerja yang menjadi pedoman produksi tersebut. Nah, 5 tersebut itu biasanya dikatakan 5S, yakni yang pertama seiri atau pemilahan. Nah, yang dimaksud pemilahan di sini adalah membedakan antara satu alat atau komponen di tempat masing-masing sehingga mudah untuk dicarinya. Jadi perusahaan tersebut itu kayak membedakan, oh ini kayak contohnya ini bolpen warna merah, ya disediakan, ya dibedakan tempatnya, kayak ditaruh di tempat yang memang bolpennya untuk warna merah, atau ini contohnya ini pensil, ini spidol, ini bolpen, jadi emang dibedakan gitu ya tempat-tempatnya. Nah, yang kedua yaitu seiton atau penataan. Setelah semua barang sudah dibedakan, maka selanjutnya yaitu penataannya harus rapi agar tidak membuang waktu untuk mencari barang tersebut. Jadi ketika ya mungkin bisa diambil dari kehidupan kita sehari-hari ya, kayak contohnya sekarang kan teman-teman juga apa-apa sendiri gitu kan, kayak contoh nata lemari, nata kamar, itu kan pasti sendiri gitu kan. Nah, ketika kita bisa menata kamar kita dengan rapi, kayak membedakan tempat barang-barang kita, contohnya ini tempat make up nih, ini tempat baju nih, ini tempat uang, ini tempat ini. Nah, ketika kita emang membutuhkan barang tersebut, kita ya tinggal ngambil aja, soalnya kita emang udah tahu tempat barang kita itu di mana. Nggak harus mencari di mana itu nggak akan, karena emang kita udah membedakan tempatnya masing-masing gitu kan. Nah, yang selanjutnya yaitu seiso atau pembersihan. Nah, disiplin di tempat kerja dengan melakukan pembersihan sebagai pemeriksaan dan tingkat kebersihan. Jadi nggak hanya pembedaan setiap jenis barang dan peletakannya, tapi juga harus kebersihan di lingkungannya gitu kan. Nah, yang selanjutnya yaitu seiketsu atau pemantapan atau perawatan, yaitu manajemen visual dan pemantapan seperti memberi tanda, label, pengaturan kabel, kode, dan sebagainya. Jadi contohnya kayak gini nih, kayak memanage uang ya contohnya ya. Contohnya, oh ini dibedakan nih, ini uang untuk makan nih, ini uang untuk jajan nih, oh ini uang untuk main nih. Jadi kalau kita mau main ya ngambilnya uang di tempat main. Ini contoh gampangannya ya teman-teman. Mungkin kalau mau contoh yang lebih jauh atau lebih tinggi ya mungkin bisa dicari di Google.
Nah, yang terakhir ini Shitsuke atau pembiasaan. Jadi pembentukan kebiasaan sifat disiplin di tempat kerja. Jadi di sini kan dibahasnya kan di tempat kerja. Nah, saya kan memberikan contoh kan di diri kita masing-masing. Jadi kan semua hal itu kan bermulanya dari diri kita masing-masing. Jadi meskipun kita di tempat kerja disiplin, tapi di tempat kita sendiri, contohnya di kamar kita tidak disiplin, ya sama aja. Itu namanya cuma pencitraan gitu kan. Maksudnya kan semuanya itu dimulai dari kita sendiri. Jadi contohnya di kamar kita nih, wah aku harus disiplin nih, wah aku harus mengatur ini sesuai dengan tempatnya agar efektif gitu kan. Makanya nah jadi pada saat di tempat kerja itu ya kita juga akan seperti itu tanpa adanya pencitraan, karena emang itu udah sifat kita, itu udah sifat yang melekat pada diri kita, yaitu sifat kedisiplinan tersebut. Nah, untuk apa tadi yang kunci utama pelaksanaan just in time yang kelima yaitu menyempurnakan kualitas produk. Menyempurnakan kualitas produk dengan cara melihat prinsip manajemen, yaitu memelihara pengendalian proses, meningkatkan manajemen mutu, memberikan wewenang kepada karyawan untuk mengadakan pengendalian mutu produk, dan tercapainya komitmen terhadap pengendalian mutu jangka panjang. Yang keenam yaitu orang-orang yang tanggap. Nah, dalam penerapan just in time ini tidak lagi membutuhkan pilah keuangan, pemasaran, SDM, tapi menggunakan lintas fungsi atau lintas disiplin. Sehingga dalam metode ini tuh seluruh karyawan itu harus bisa menguasai semua bidang yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, ini ada istilah lain yaitu istilah Jidoka, yaitu semua karyawan bertanggung jawab atas tercapainya produk yang baik dan mencegah terjadinya kesalahan. Jadi dalam metode ini itu semua karyawan itu harus bisa menguasai apa yang ada di perusahaan tersebut. Jadi dia itu nggak hanya menguasai bidangnya, oh ini bidangku, aku menguasai ini, aku nggak menguasai yang lain. Itu nggak ada di metode ini, gitu ya. Nah, untuk yang ketujuh yaitu menghilangkan ketidakpastian. Salah satu cara untuk menghilangkan ketidakpastian adalah dengan menjalani hubungan abadi dan memilih satu masa yang lokasinya berdekatan dengan perusahaan. Yang terakhir yaitu penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Karakteristik pemeliharaan yaitu dengan cara berpegang pada kontrak jangka panjang, memperbaiki mutu, fleksibilitas dalam mengadakan pesanan barang, pemesanan dalam jumlah kecil yang dilakukan berkali-kali, mengadakan perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Ya mungkin dari saya itu saja, yang mana pada intinya metode just in time ini memberikan banyak manfaat untuk perusahaan, yang salah satunya yaitu yang seperti yang saya sebutkan tadi, mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas sebuah perusahaan tersebut. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana sih penerapan persediaan menggunakan metode just in time. Nah, di dalam praktek penerapannya, konsep just in time sendiri itu mempunyai dua tujuan strategik. Di mana yang pertama yaitu meningkatkan laba, dan yang kedua itu memperbaiki posisi kompetitif suatu perusahaan. Nah, kedua strategi ini itu dapat dicapai apabila yang pertama yaitu perusahaan dapat mengontrol biaya. Nah, seperti apa sih? Nah, mengontrol biaya ini dengan memberikan harga kompetisi yang lebih baik, dan harga ini dapat meningkatkan laba. Kan pastinya kompetitif tadi ya, itu kan banyak perusahaan yang misalkan memberikan harga jual atau harga jasa itu apa ya, ibaratnya kayak bersaing seperti itu. Nah, bagaimana perusahaan ini mengontrol harga tersebut agar dapat dijangkau tetapi juga memberikan keuntungan yang lebih untuk perusahaan kita sendiri, seperti itu. Kemudian yaitu memperbaiki kinerja pengiriman barang dan memberikan kualitas produk. Nah, ini yang dimaksudkan seperti ini. Jadi metode just in time itu tidak hanya bagaimana sih kita menghasilkan suatu produk tersebut, tapi kita juga harus memprioritaskan bagaimana pelayanan perusahaan terhadap produk atau jasa yang kita berikan, seperti itu. Nah, kemudian just in time ini memberikan peningkatan efisiensi biaya dan secara simultan memiliki fleksibilitas. Nah, manfaat dari penerapan just in time ini sendiri sudah dijelaskan oleh pemateri yang sebelumnya, seperti itu. Nah, pada penerapannya juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari
just in time itu sendiri ada 4 aspek, ada 4 faktor. Yaitu yang pertama, yaitu menghilangkan semua aktivitas dan sumber daya yang tidak memberikan nilai terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Contohnya seperti apa? Misalkan seperti ini. Dalam pembuatan suatu produk itu ada cara 1, 2, sampai 3 seperti itu misalkan. Ada proses packing atau dan sebagainya misalkan seperti itu. Nah, kemudian ternyata setelah kita pelajari atau telah melakukan metode just in time tadi, ternyata proses nomor 2 ini nggak berpengaruh kok sama hasil produk itu. Ternyata dari proses 1 ke proses 3 itu pun sudah bisa menjadikan suatu produk dan itu bisa menghasilkan produk yang sempurna. Nah, bahwa jika dilihat bahwa ternyata proses 2 ini nggak nggak berpengaruh apa-apa. Nah, jadi disitulah menghilangkan aktivitas yang sekiranya itu tidak berpengaruh dengan produk atau jasa yang akan diberikan kepada klien atau konsumen seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu komitmen terhadap kualitas prima, yaitu menekankan pada kualitas pelayanan atau produk yang dihasilkan. Seperti yang saya jelaskan barusan bahwa tidak hanya berpatokan kepada hasil yang diberikan, tapi juga bagaimana sih kita melakukan pelayanan atau melakukan layanan itu tadi, kepada gimana kita cara menjelaskannya atau mempromosikannya itu seperti apa gitu. Jadi itu juga menjadi nilai dari metode just in time itu tadi. Tuh. Kemudian yang selanjutnya yaitu mendorong adanya perbaikan, yaitu berkesinambungan untuk meningkatkan keefisiensian. Nah, efisien itu seperti apa? Yaitu tadi dengan cara menghilangkan, kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan pelayanan itu secara efisien, kemudian gimana kita menarik minat konsumen atau klien seperti itu. Dan yang keempat yaitu memberikan tekanan pada penyederhanaan aktivitas dan peningkatan visibilitas aktivitas yang memberikan nilai tambah dalam perusahaan, pengiriman barang, ketepatan waktu, dan merupakan kualitas pelayanan atau service quality terhadap pelanggan. Nah, ini yang keempat ini merupakan simbol dari aspek 1, 2, dan 3. Nah, di sini juga dilihat bahwa kalau misalkan ada suatu perusahaan pengiriman barang, misalkan kayak sekarang ada JNT, Antar Aja, kemudian macam-macam ekspedisi lah ya. Di situ perusahaan itu juga menerapkan metode itu tadi, metode just in time, di mana mereka meningkatkan kualitas layanan mereka antarnya, misalkan dengan ekspres 1 hari kirim, 1 hari sampai seperti itu, tapi mereka tetap menekan biaya pengiriman tersebut. Jadi orang itu banyak yang ibaratnya aku mau pakai ekspedisi ini loh karena dia itu cepat dalam pengiriman seperti itu. Nah, di sini pada makalah kami juga menuliskan salah satu contohnya yaitu ini Pizza Hut Delivery. Ada yang tahu Pizza Hut Delivery? Nah, di sini kenapa kok kita mencontohkan ini? Karena Pizza Hut Delivery atau PHD ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan dan kemasan yang dimana mereka mempunyai inovasi. Inovasinya seperti apa? Ya menggunakan metode tadi. Kok bisa dikatakan PHD itu menggunakan metode just in time? Bisa dilihat ya. Sebenarnya sebelum adanya PHD ini, Pizza Hut itu sendiri merupakan suatu kedai. Jadinya di mana kedai tersebut ya sudah seperti layaknya makanan cepat saji dan restoran, ada dapur dan sebagainya yang secara langsung di satu tempat. Jadi kita kalau beli harus kita ke outletnya seperti itu. Nah, penerapannya di mana sih gitu kan? Penerapannya pada bidang delivery order. Tuh. Jadinya perusahaan Pizza Hut menggunakan metode ini yaitu dengan delivery. Nah, tadi kan sudah saya singgung mengenai penerapannya itu dengan seperti pelayanannya gitu kan. Nah, berarti di sini kan dia mengupgrade gimana sih cara pelayanannya agar konsumen ini sering order ke kita, tapi kita memudahkan konsumen. Nah, akhirnya mereka menggunakan delivery. Sebenarnya di zaman yang serba digital seperti sekarang ini, tidak hanya di Pizza Hut saja. Sekarang sudah banyak e-commerce yang memberikan layanan online seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu implementasi atau penerapan dari metode just in time. Jadi Pizza Hut itu mempermudah, atau perusahaan itu mempermudah konsumen atau klien itu menjangkau perusahaan kita seperti itu. Dan harga yang diberikan itu
tidak terlalu mahal, jadi tidak sebandinglah dengan apa yang kita berikan pelayanannya kepada klien tersebut. Mungkin itu saja dari kelompok kami, terutama dari materi saya, mungkin itu saja. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau seperti apa yang tidak paham, mungkin ada sesi diskusi nanti bersama ibu dosen gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai gimana sih penerapan dari metode just in time. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata, kekurangan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.